beberapa hari ini kadang-kadang kalimat ini berubah menjadi sekalipun untuk antri BBM ini sampai berjam-jam, dan itu menguji kesabaran kita, termasuk saya. Mungkin yang datang hari ini lagi penat karena subuh-subuh harus war, pasangan muda war, bersaing untuk ngantri BBM. Mungkin mulut dan hati kita tergoda untuk aduh bagi pemerintah ini hanya BBM saja, tidak bisa diurus. Bukan Bapak Ibu saja, mungkin kami yang ada di sini juga tergoda untuk ngomel. Dan mungkin saja yang hadir pada pagi hari ini datang dengan hati yang mudah, bahkan tinggal satu mobil bisa nggak balik sampai ke Supadio, sampai ke Rasau, bahkan di motor tinggal sedikit lagi. Dan hari ini kita memang selalu diuji untuk kita mengosongkan rasa yang harusnya mungkin kita bisa lontarkan dengan penuh amarah, kesal, jengkel. Dan saya juga bisa bersimpati dengan Bapak Ibu dan anak-anak muda hari ini. Tidak mudah untuk menghadapi situasi ketika kita yang sendiri menjalaninya. Sangat mudah kita mengatakan ketika orang lain yang menjalani apa yang sedang dialami oleh persoalan itu. Dimulai dari minggu lalu, hari Rabu kami sudah berangkat ke Singkawang. Saya sudah melihat gelagat-gelagat ini bakalan makin panjang antrian. Harusnya kami siang kami balik dari Singkawang dan dipercaya oleh Yud dari Nawas. Dari mulai titik keberangkatan kami dari Singkawang sampai masuk Pontianak sampai Siantan sampai Ahmad Yani sudah mulai mengulang. Ada satu kebersihan hati saya untuk mungkin jika saya seperti saya yang dulu, saya akan memulai dengan melihat apa yang di depan saya dengan negatif. Saya akan berhenti berkata-kata, bersulut, berpikir yang tidak-tidak. Dan mungkin tanpa sadar kita tanda petik mengumpat pemerintah daerah, pemerintah kota. Tetapi ada satu kalimat halus di dalam hati saya. Coba buka Yesaya. Usahakanlah kesejahteraan di mana kota engkau akur. Sehingga pada saat itu saya harus dengan cepat menulis status, bukan berarti saya sudah dapat bensin dan pawai pertama, tidak dapat. Saya tinggal pakai motor saja kemana-mana. Saya sudah bilang sama anak-anak muda, nanti besok tolong carikan sepeda. Saya mau antar diesel pakai sepeda. Saya sehat, bensin, hemat. Bapak Ibu boleh beli sepeda. Bukan berarti saya orang marketing sepeda ya. Bapak pasti yang jadi marketingnya sepeda ya. Sudah jualan sepeda. Tidak. Kita sehat dapat, bensin hemat. Kalau tidak dapat sepeda ya pakailah elektrik. Tapi elektrik juga kalau BBM-nya sedikit, stasiun PLN juga tidak berjalan, listrik tidak jalan. Singkat cerita, ayat ini berkesinambungan dengan apa yang harus saya sampaikan. Waktu ini tidak dicocok logi baru beberapa yang baru saya siapkan ini. Saya sudah siapkan semua tema sepanjang tahun secara garis besar, sepanjang bulan, dan diperuji dengan setiap tema mingguan. Sekali pada depan saya akan memberikan tema itu kepada tamu-tamu pembicara yang akan menyampaikan khotbah. Bapak Ibu, hari ini kita bicara tentang kenosis, kosongkan untuk dipenuhi Tuhan. Ada rencana kita untuk ngomel, ada mungkin sempat terucap kata-kata negatif, mengumpat, bahkan memaki. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa saya ada di bumi ini bukan kebetulan? Saya sebagai anak Tuhan, orang percaya Kristus Yesus, Kristianos, pengikut Kristus Yesus, saya pernah ketemu ayat-ayat dia bersungut-sungut dan memaki-maki orang yang sedang menjengkelkan hidupnya. Yesus tidak pernah berkata, awas nanti ya, kalau saya sudah bangkit, habis kalian. Yesus tidak pernah berpikir dan berkata, bahkan ada dalam ayatnya, murid-muridmu Petrus, kamu ninggalin saya ya, awas, nanti tunggu 3 hari lagi saya bangkit. Thomas, kamu melakukan saya ya,
Kamu tidak melihat ya kebaikan saya. Selama ini aku sudah mengabdi kepadamu, memberi makan setiap waktu. Kamu tidak lihat jasa saya memimpin engkau sehingga seperti sekarang ini. Semua perbuatan baiknya diungkit semua. Kenapa kamu balas saya begini? Hai muridku Thomas. Lihat Yudas lagi. Kamu Yudas, rasa itu mati bunuh diri, jatuh dan terbulai perutmu. Itulah akibat karma mengganggu dan mengkhianati, menjual tubuhmu. Enggak ada kata-kata yang terlalu negatif dari mulut seorang Yesus. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk membalas musuh-musuhnya, dia punya wewenang, kuasa dan kesempatan untuk membalas semua yang jahat atas itu. Siapa yang menolak dulu ditarik dia, waktu itu dicari dia. Oh, kamu ya Santo Longinus, dulu nama Santo. Hai Longinus, kamu ingat? Di hari itu kamu menombak-ombak. Begitu pakar si Longinus ketakutan. Bukan saya. Komandan saya perintah saya. Sini, bang, langsung hilang kepalanya dari kodok. Bisa, sempat dan mampu Yesus punya kuasa. Tapi Yesus melakukan apa yang dilakukan sangat tidak banyak. Dia mengosongkan dirinya, egonya, kesempatan untuk membalas dan menghancurkan musuh-musuhnya. Dia lihat lagi, oh kamu ya, siapa namamu? Waktu beberapa lalu kamu tumbuk saya punya fakultas diri. Dia papak dengan tajam, sini kamu, sini. Bukan saya. Komandan suruh pasang. Sini. Murid-murid sini, malah kau sini kamu sini. Pak, enak, ini dipukul tangannya enak. Saya pasang mahkota dulu ya. Saya hanya 1/10 saja kekuatan saya daripada kamu pukul betul saya. Tolong aja ya. Takut Tuhan. Yesus tidak memikirkan pembalasan. Yesus tidak memikirkan balas dendam. Kalau nanti saya sudah jadi orang, awas. Sekarang saya masih kiri, kamu hina saya. Nanti sebelum lagi saya jadi kaya raya, awas, orang-orang ini akan saya balas. Saya akan gantikan permalukan kamu. Kamu sekarang saya lagi kiri, kalau saya pinjam selalu saja tidak dapat, pinjam 10.000 tidak dapat. Nanti mulai lebar ke emas batangan 50 kilo dia dapat itu. Biar kau kaya, kau tahu saya orang kaya. Ada orang yang mau kaya karena dia dendam dengan masa lalunya. Itu ada dalam bagian psikologi, ada. Dia kerja keras-kerasnya untuk kamu kaya, supaya saya tidak dipermalukan. Saya capek dipermalukan orang. Saya diinjak-injak lebih dari semua. Jadi itu baru motivasi kaya. Iya, bertobat dan menangis. Yesus kaya raya, punya alam semesta dan seluruh. Dia mengosongkan dirinya, kenosis, dan mengambil rupa seorang hamba. Waktu umur dia masih belasan tahun sampai umur 30. Yesua Masia, ambilkan kayu itu nak. Ya papa, dia ambil kayu. Ini papa, taruh situ nak. Bisa kau gergaji nak, jadi 5 bagian. Iya papa, dia gergaji. He is and always the Lord. Lagi gergaji kayu di Bethlehem di Nazaret. Bantu papanya. Bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, sampai umur 30 tahun dia ada dalam asuhan papa mamanya, menjadi tukang kaya. Kalau rajin melakukan penuh dengan yang ngerti langsung ini si Wayne menyamar di kekristenan ada Tuhan yang menyamar jadi manusia. 30 tahun tidak banyak orang tahu dia Tuhan. Dia potong kayu, bahkan mungkin disuruh Yesua Hamasiah, bahasa Ibrani, orang Arab.
Tolong makan kayu sini ya. Saya tuang yang kaya raya. Sedikit dapat duit ini kasih apa ya? Ambil. Oke, makasih bos. Dengan muka yang santai dia mau diterima duit hasil pengerjaan mebel ya. Ya, yobel ya. Promosi sedikit. Kalau mau mebel ada ya. Keyboard kita itu buat bikin mebel. Jadi dia paham benar cara kerjanya. Bapak Ibu perhatikan, kenosis ini berbicara tentang mengosongkan. Dia harus belajar dari awal untuk mengerjakan kayu. Dia diajarkan papanya. Ini kayu, kalau kan bilang ini kayu ulima, ini kayu wabah, ini kayu bakung, ini kayu nangka, ini kayu kilai, kelas 1, kelas 2. Dia belajar, dia paham, dia gergaji. Kenapa Tuhan turun sebagai manusia? Bukan sebagai hakim waktu itu di Bethlehem, bukan sebagai jualan papai di pasar, bukan jualan air minum mineral sejenis itu, berjualan menjelang marketing, tapi dia menjadi tukang kayu. Karena dialah sejarah Alkitab, semua detail cerita di Alkitab pasti memiliki makna. Karena tukang kayu mengerti cara memilih kayu yang berkualitas, cara melihat kayu yang tidak berkualitas dari sesuatu yang unvalue, tidak bernilai, mungkin nilainya rendah. Dia ukir dengan tangan sang pencunang menjadi barang yang bernilai dan dihargai orang. Katakan amin. Ketika kita menjadi kayu-kayu yang tak bernilai, kita ada dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tanpa diminta, Tuhan akan bentuk kita kayu-kayu dari hutan ini menjadi mebel furniture yang bernilai. Amen. Kita tidak perlu minta validasi dari orang, cukup kita dekat dan berserah kepada tangan sang tukang kayu untuk membentuk kita, membentuk hidup kita bersama. Serah penuh Engkau Tuhan, Engkau Raja berdaulat, hidupku bersama, suka-sukamu lalu Tuhan, asalkan Engkau ada di dalam dan bersamaku. Aku tahu masa depanku pasti selalu ada. Masa depanmu selalu ada dan harapanmu tak pernah hilang kata Kristus. Next, kenosis ada satu prinsip rohani yang sangat penting. Sebelum Tuhan memenuhi kita, baik dengan hadiratnya, kuasanya, anugerahnya, dan segala yang baik dari Tuhan, Tuhan pasti selalu melakukan pengosongan dalam hidup kita. Next, banyak orang ingin dipakai Tuhan secara besar, tidak banyak tetapi yang mau diproses dalam kerendahan. Saya tidak berkata saya sudah lebih rendah hati daripada, karena salah satu pertanyaan yang sulit dijawab adalah ketika guru bertanya kepada kita dan saya mengulangi kata-kata itu dengan cepat angkat tangan jika iya atau tidak. Jadi pilihannya angkat tangan atau tidak. Siapa yang sudah rendah hati, angkat tangan. Sulit kan? Karena kalau saya angkat tangan, saya sudah rendah hati. Kalau saya tidak angkat tangan, berarti saya tidak rendah hati. Sombong. Tapi kalau angkat tangan, dia pikir dia menang. Padahal sang guru yang bijak berkata, kamu sudah rendah hati, ya Pak Guru, kamu sombong. Karena kamu merasa lebih rendah hati dari yang lain. Sehingga pertanyaan itu memang membuat saya pun agak jadi dibuat kelimpungan.
Kerendahan hati tidak dikatakan dari mulut saya dan kita untuk diri kita sendiri. Gak akan ada orang yang berkata, Bapak, Ibu, Om, Aku, saya sudah rendah hati. Langsung dalam pemikiran saya yang gampang itu, Anda sudah sombong. Karena kesombongan adalah merasa lebih dari yang lain. Kecuali Anda dipuji oleh orang lain, kita hanya berkata begini, terima kasih, saya semuanya hanya oleh anugerah Tuhan. Next, hari ini kita belajar satu kata penting. Sama-sama, kenosis. 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 Artinya mengosongkan diri. Next, bukan kehilangan identitas, tetapi melepaskan ego dan kehendak pribadi. Supaya apa? Supaya Tuhan berkuasa. Kita makin berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan dalam Filipi pasal 2. Next, slide berikutnya. Kita akan belajar 3 poin atau beberapa poin yang akan kita sampaikan pada hari ini sehubungan dengan tema bulanan kita, buah karakter Kristus, terlebih berbicara tentang hati seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 dan 7 kita baca dengan keras dan lantang. 1, 2, 3. Yang walaupun dalam rupa tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Silakan duduk. Kata mengosongkan diri dalam tulisan merah di depan adalah kenosis. Next, dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Bapak Ibu bisa baca langsung di depan untuk mempercepat durasi kita. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa yang oleh karena kamu, karena kita menjadi miskin, sekalipun ia, Yesus Kristus Tuhan, kaya. Supaya kami menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Mau kaya? Mau. Saya juga mau. Bapak Ibu tadi itu pertanyaan retoris, nggak perlu ditunggu berapa detik, pasti mau. Walaupun nggak angkat tangan, wajahnya langsung. Itu sudah lebih dari tangan. Tapi kaya yang bagaimana? Kaya yang menimbulkan kesombongan, keangkuhan, dan menindas orang lemah. Neraka menjadi bagian kita. Kaya yang tinggi, tamak, dan menghalalkan segala cara mencuri dan memaling korupsi. Dengan kasih Kristus Tuhan sebagai hamba Tuhan, saya percaya kita semua yang ada di sini, terutama jemaat Gajah Palima, selalu takut akan Tuhan. Amin. Dan tidak pernah berpikir untuk kaya secara curang. Kaya karena diberkati Tuhan itu abadi sampai berapa keturunan. Tetapi banyak harta karena melakukan kejahatan, jika tidak bertobat, generasi di bawah kita akan menerima akibatnya. Kenosis berarti next, melepaskan ego. Bapak Ibu, kembali ke kisah Yesus. Dia Tuhan, dia segala Tuhan, dia raja segala raja. Tangan yang sama membentuk tata surya, planet bulan dan bintang. Tangan yang sama berinkarnasi sebagai manusia dalam keadaannya menjadi manusia. Ia disuruh papanya waktu itu. Yesua bawa barang bersih, antarkan ke rumah Abu Nawas alami Nabi Bapak. Iya Pak, tolong gergaji dia. Iya. Ambil kapal, cari kayu di hutan. Iya Pak. Gak ada ayat tertulis kata suatu hari Yesus bertengkar dengan papa mamanya karena sudah capek masih disuruh-suruh terus. Udah capek Pak, disuruh-suruh tidur deh. Gak ada percaya ayat dia bersungut-sungut mulai dari dia besar di hadapan orang tuanya sampai dia bangkit dan naik ke surga. Itu gak gampang Pak. Melepaskan ego untuk marah, membalas
bersungguh-sungguh. Bapak Ibu bisa tersenyum di hadapan orang lain, tetapi hati yang bersungguh bisa terjadi dan kemungkinan ada. Wajah kita bisa tersenyum, tapi hati kita diam-diam. Iya, macam kau yang paling hebat, bro. Tapi tidak ngomong di mulut, wajahnya senyum. Tapi hatinya berbunyi gini, katakanlah hatinya ada suara. Macam kau ya, tapi wajahnya gini. Shalom. Tapi hatinya bunyi, kau tidak bayar utang aku 10 utang. Shalom, shalom. Ini suara di langsung, atau suara dalam sini. Macam dia bunyi apa? Orang cantik sedunia. Halo. Shalom. Munafiknya mungkin ya, tapi nggak ada di sini. Di Wakanda mana, di Pulau Hawaii. Di sini baik-baik semua, dan boleh kita tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Melepaskan diri itu kan tidak gampang. Bapak tadi saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu untuk melepaskan dengan cara Bapak dan Ibu dan anak-anak. Karena ini perlu sesuatu kuasa dari tempat hati. Amin. Air yang kotor ada di kelas ini. Lalu seorang guru yang bijak bertanya kepada murid-muridnya, bagaimana cara mengeluarkan air yang kotor ini? Ada yang banyak bilang ini dengan tekniknya, dengan kepitannya. Oh, kita ambil vakum, kita sedot lagi. Ada yang bilang ini, kita ambil, kita lupakan saja Pak Guru. Ada yang begini, kita tiup sampai keluar airnya, sampai kembung pipinya kempot. Lalu ada seorang anak, mungkin tidak dipandang dari atas, dari belakang kelas juga begini, Pak Guru boleh saya kasih kendaraan boleh saya melakukan satu tindakan. Oke, dia ambil satu ember lebih banyak dari ini, dia menuju pancuran air jernih di samping kelas. Pak Guru, menurut saya yang cara paling efektif untuk membuang kotoran air di dalam gelas yang penuh ini, dengan saya menuangkan. Dia ambil cebek pada munculnya tidak tumpah, dia tuangkan air jernih, terus lama-lama hitam pekat dan hitam sedang menjadi hitam muda, terus meluap kuasa Roh Tuhan dan firman yang dipenuhi. Amin. Dari hati kita, itu salah satu cara yang paling efektif untuk membuang segala ego. Kita tidak bisa mengusir ego. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus ego keluar. Tidak bisa tengking. Dalam nama Yesus marah keluar. Tidak bisa. Makin marah malah makin darah tinggi kita. Karena kita malah marah-marah ya. Ditengking malah marah-marah. Malah lagi. Dalam Yesus keluar. Langsung keluar dia. Aja dia doa. Karena yang ditengking kejiwaannya, bukan spirit, roh setannya. Karena itu karakter, personality, kepribadian dari jiwamu dan kejiwaan itu bisa dirubah. Karakter bisa dirubah, bukan dengan mengusir karakter yang seperti, tapi dengan menempel ke pokok anggur yang benar dan mendapatkan asupan nutrisi dari ilahi, divine nutrition from the heavens. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya sering mendapatkan kata-kata ini dari seorang bapak yang sering buruk. Tetapi pergaulan yang baik secara bertahap akan mengurangi target buruk saya. Jika kita ngumpul sama 5 pencopet setiap hari, cepat atau lambat kita menjadi pencopet yang benar. Kalau ibu-ibu ngumpul sama satu ibu yang tukang marah, ngomel-ngomel, maki-maki, saya percaya dalam beberapa bulan mendatang, ibu yang bersih akan menjadi tukang ngomel, tukang gosip, maki-maki. Karena itulah memang sudah dibuat di dalam kita. Untuk kita merenungkan hati-hati dalam pergaulan kita. Kita boleh berkenalan dengan banyak orang, berteman dengan semua kalangan, boleh, dan itu perlu.
Tapi pilihlah orang di mana engkau bisa bergaul. Artinya orang ini bisa mempengaruhi tabiat kita. Orang ini bisa mempengaruhi masa depanmu. Dari pola pikir yang dulu masuk menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan berulang-ulang bisa menjadi sebuah bagian dan karakter yang berubah jelek akan merusak masa depanmu dan anak-anak. Ketika dia menikah nanti, dia akan menurunkan tabiat jeleknya kepada anak-anaknya, dan anak-anak juga akan menurunkan tabiat jeleknya kepada cucu kita. Itu sudah menjadi hukum Allah. Bagaimana kenosis melepaskan ego, bukan berarti dikikis begini, tapi dengan kita memberi kuasa dan kehadiran firman dan roh, setiap waktu itu memenuhi hadirat, memenuhi hadirat kudus, penuhi Bapak Ibu. Kenapa kita capek? Karena kita berusaha jadi orang baik dengan cara kita. Dan percayalah, itu tidak sempurna. Suami kita, istri kita bisa menasihati kita supaya kita bisa menjadi orang baik, benar. Tapi itu tidak sesempurna kuasa firman dan rohnya yang kita biarkan berkarya dalam hidup kita. Bulan depan kita sudah masuk dalam masa. Kemudian setelah itu kenaikan Yesus dan masa Pentakosta, doa pencurahan Roh Kudus. Di momen, di tahun-tahun di akhir daripada akhir zaman ini, Bapak Ibu tidak bisa kita sekarang berkata, oh Tuhan datang masih lama. Jangan nunggu Tuhan datang masih lama. Kapanpun jantung kita berhenti, Tuhan akan dekat dan masuk jemput kita. Kenapa kita harus menunggu perang dunia ke-4, ke-5, ke-6, ke-10, ke-18? Kapanpun jantung kita berhenti, itulah kiamat. Masih lupa kan? Ada dua jenis kiamat eskatologis. Kiamat universal, unsur-unsur dunia, bangsa dan bangsa berperangan, gempa bumi di mana-mana, kelaparan, sekian-sekian, sembunyi pun di bawah bunker. Kalau ditembak kalau bom GBU-nya 50 ton dari Amerika, tembus meletup kita juga. Tidak bisa lari di bawah bunker, meletup juga kepala orang itu. Kalau memang dasarnya kena bom. Tapi yang sering kita lupakan, bagaimana kalau kita yang terhidup tanpa harus menunggu perang dunia ke-5, ke-7, ke-10, ke-15. Sungguh-sungguhlah kita dalam Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya selalu memberikan nasihat kepada kita semua. Mari lebih serius lagi ikut Tuhan. Lebih serius lagi menemukan firman Tuhan dan beribadah. Kenosis berbicara tentang melepaskan ego. Kalau kita masih orang-orang yang ego, pikirkan ini belakang. Apakah dengan aku mempertahankan ego, aku bisa kehilangan surga? Next, kenosis berarti menurunkan gengsi. Saya percaya seorang Yesus tidak pernah gengsi membawa kayu dan mengantarkan kayu hasil kerjaannya oleh Bapak Yesus kepada orang-orang di tetangga di Nazaret. Dia tidak menunjuk ini. Dan saya percaya di dalam hati Yesus seorang yang sangat tulus dan bersih. Dia tidak berpikir gini, Bapak, buatan Tuhan ngapain berurus dengan itu? Mana Mikael? Gabriel, bantu! Ada 72.000 pasukan yang siap diturunkan Yesus. Karena Yesus pernah berkata begini, aku tidak perlu memotong telinga dia. Aku bisa berseru dan 12 pasukan akan turun dalam waktu singkat. Bapak Ibu percaya itu Yesus ngomong waktu dia ditangkap di Taman Getsemani. 12 pasukan dalam bahasa aslinya legio 600, satu legio 600 pasukan tentara malaikat. Dia bilang, saya bisa panggil dengan cepat. 12 kali 600 berapa Pak? 7.200 malaikat. Di perjanjian lama, kerajaan Sanherib menyerang Israel. Dan Raja Israel, Yehuda pada itu berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong kami. Tuhan menurunkan cukup satu orang, satu malaikat saja.
152.000 tensi dalam satu malam, cukup satu malaikat selesai. Sekarang keluarkan kalkulator. 7.200 dikali 7.200 kali 152.000. Apa yang terjadi pada bumi jika Yesus berseru pada hari itu? Tuhan Bapa, cinta oleh bersih, hancurkan semua penjahat ini. Satu malaikat saja 152.000-an, pokoknya 150.000-an, saya lupa 132.000 atau 152.000. Kerajaan kasih. Kalikan 7.200. Musnah penduduk di Timur Tengah hari ini sampai ke anak-anak cucu. Tapi Yesus tidak menggunakan kekuasaan itu artinya kenosis. Dia punya kesempatan. Saya dapat gambaran dari sebuah video singkat yang menggambarkan kisah tentang bagaimana para malaikat sudah bersiap-siap, sudah gitu semua siap menurut perintah dari Yesus. Saya ingat, ini semua gunung-gunung penuh dengan malaikat kereta api dan terang-terang. Mereka tidak menunggu perintah dari sang komandan. Sempat komandan Yesus bilang ini, tolong saya. Mereka sudah siap, tapi karena mereka adalah takut, mereka tunggu instruksi perintah dari sang komandan. Mata mereka, ini mendramatisasi, mata mereka yang bermasa-masa ini ribuan itu sudah memandang kepada sang anak Allah yang mati. Sampai ada kalimat, bantu tolong. Tapi Yesus ditunggu mungkin oleh orang-orang yang mengharapkan Yesus sebagai Raja. Tidak keluarkan kata-kata alasan. Dia seperti domba yang keluh, yang dibawa di dalam keguntingan. Bukan manusia yang terlalu. Jangan-jangan tentang malaikat di surga, mungkin juga tulis. Dia lihat panglima besar yang disiksa di bumi. Tangan mereka sudah bergerak bergetar. Tapi karena mereka malu-malu surga yang patuh, mereka tidak boleh emosi dan berjalan sendiri tanpa instruksi. Manusia yang sering melawan instruksi, suka melawan otoritas, tapi malu surga. Sekali mereka, mata mereka tajam melihat sang panglima besar Yesus disiksa di salib. Tunggu satu kata, turun. Mereka turun semua. Tidak ada kata-kata atau alasan dari Yesus, karena Yesus satu-satunya orang di dunia yang menjadi teladan genos. Dia kosongkan ego, haknya, wewenang kuasanya, dan menjadi sanggup mengambil rupa seorang anak, bahkan taat secara manusia. Next, kenosis juga tidak selalu harus menang. Pada hari itu, Bibi Sepan dan Sontoloyo ceknya dan gerombolannya ketawa dia, masukkan mereka ketawa, rasain dong, rasain dia. Nontonnya film Passion of Christ. Waktu Yesus disiksa, ketawa orang-orang yang menyiksanya. Jadi Bapak itu tentara yang siap untuk komando. Semua udah siaga satu. Di markas besar surga, semuanya udah siaga satu. Tinggal tunggu perintah, tinggal tunggu perintah. Udah gemes nih anak buahnya. Udah gemes nih, dipukulin, ditompak, di plaza, diludahin. Aduh, kalau dia bisa ngomong, alamak, bos kita diludahi tua. Allah dipukul kepalanya pakai mahkota duri. Kalau andai kata mereka bisa ngobrol di sana. Kau bagian itu, aku bagian itu. Kau ini apa itu yang pakai toko merah? Aku dulu, ya pakai ya. Tunggu ya cerita mana? Siapa? Mata mereka melihat bagaimana sang bos disiksa sampai dalam penebusan besar. Kalau mereka bisa nangis seperti mereka menangis sampai dengan gerak. Ditunggu. Sang anak Allah yang mengikuti Yesus tidak ngomong, tolong saya, bantu. Dia tidak bilang, ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak
tahu apa itu. Itu kata keluar saya. Itu kalimat buat Bapak Ibu dan kalimat pagi hari. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya tidak dianggap, karena memang harusnya kita binasa, manusia yang berjalan, yang penuh dengan pemberontakan, tidak mau mengampuni orang. Yesus mengampuni orang, dan dia bukan cuma teori Bapak Ibu, dia lakukan dengan kenosis. Dia melepaskan ego, dia menurunkan gengsi. Bahkan dia berkata, seorang juara tidak selalu harus menang dalam satu pertempuran. Betul tetap peperangan, katakanlah perang ini melawan ini, mungkin ada satu pertempuran kecil di kota ini, sang pemenang itu kalah. Dia bilang, jangan takut, kayaknya kita kalah di momen ini, tapi kita menang menghadapi maut dan segala yang mencoba untuk menghancurkan manusia. Aku menang menjadi penebus kita semua. Bapak Ibu, kita tidak bisa sombong. Saya selamat karena saya memberi untuk Tuhan. Saya menjaga sikap saya baik dari kecil sampai besar, tidak berdosa. Enggak. Itu bukan hasil usaha, itu semua keselamatan karena anugerah dan oleh karena iman. Katakan amin. Amin. Saya bertangan lagi Tuhan kita. Saya itu yang hadir pada hari ini boleh berkata, oleh karena saya melayani Tuhan dari kecil, saya layak masuk surga. Ya. Saya sudah banyak memberi untuk Tuhan, saya menjaga sikap saya baik, saya tidak seperti orang lain sama membunuh, berzina, mencuri, merampok, berdusta. Saya orang baik dari kecil, saya layak masuk surga. Tidak ada satu kelayakan apapun karena hasil usaha kita. Keselamatan di dalam Yesus karena anugerah Tuhan, soal rahasia, dan oleh karena itu. Sehingga nanti kalau saya ketemu Bapak Ibu lagi di surga, saya tidak pusing dengerin omongan. Oh, saya akan masuk surga karena saya sudah 5 tahun ikut Tuhan. Oh, tidak ada noda dan celah. Tiada noda dan celah. Oh, dan lagi Bapak-Bapak, kamu tahu nggak? Lampu yang di depan itu saya yang. Kamu tahu pohon yang di samping gereja, saya yang nanam. Kamu tahu pohon pisang itu, saya yang bersihkan setiap hari. Sampai Tuhan jemput saya. Saya bilang akan layak karena berusaha dan cocok masuk surga. Orang itu jadi capek setiap hari dengerin omongan orang membanggakan jasanya. Bayangkan, di sana nanti adalah alam kekal, tidak ada akhir. Jadi kita bisa ngumpul di depan taman, hanya ketemu orang yang membanggakan jasa dan usahanya, sehingga kita menjadi orang yang bising nanti di sana. Ketemu orang, saya sudah melakukan ini kok. Puji Tuhan kamu penginjil orang muda ini dalam semesta. Rupanya keselamatan tidak ditentukan karena hasil usaha, tapi karena anugerah dan berkat. Amin. Bagian kita tetap setia dan percaya dan taat sampai mati. Kata kami, karena keselamatan tetap bisa hilang, bukan karena Tuhan, jangan. Tapi karena saya seperti menggadai, merobek dan jual, dan kita menyangkal Yesus, tinggalkan sampai kita mati, kita tinggalkan itu. Apakah orang yang selamat? Tidak. Oleh karena kerentanan seperti ini, maka saya harus selalu memberikan respon dan iman saya untuk semakin dekat. Next, Tuhan tidak mencari siapa yang terlihat. Dia bisa pakai penggembala domba yang tidak dilihat orang tahu. Dia bisa pakai penjahat yang luar biasa jahat, kejam, membunuh dan menangkap orang Kristen, Saulus. Dia bisa memakai perempuan yang tidak benar, Rahab, tapi dia bertobat ya, tidak benar ini kita tiru, dia bertobat sampai akhirnya. Dia bisa memakai seorang janda miskin untuk memberi makan nabi yang berkuasa menurunkan api, tapi dia tidak berkuasa buat roti. Nabi ini perlu janda juga untuk kasih makan. Elisa pernah ditolong oleh janda. Bukankah mereka nabi yang hebat? Tapi Tuhan masih pakai orang yang tak menyangka, janda miskin, untuk kasih makan hamba-hamba.
Bapak Ibu tahu maksud Tuhan? Supaya hai nabi-nabiku yang hebat, kau orang biasa, raja yang hebat, kau masih manusia biasa, tidak bisa lihat rumah mandi. Tahu? Oh, raja ini penuh hikmat, kau memang juga tidak bisa mengendalikan diri, istrimu sampai selingkuh. Artinya nobody perfect in the Bible. Only Jesus. Keren, amin. Amin. Pendeta manapun bisa benar, tidak ada. Bapak Ibu nggak perlu memuja, menyembah, mengidolakan siapapun. Bahkan saya, katakanlah nanti mungkin pelayanan saya dan kemana ke depan bisa pakai orang 1.000 orang, bisa bangun pos-pos gereja sampai ribuan, bahkan sampai ke Eropa, Austria, Swiss, Jerman. Siap-siap nanti kita bikin pos di samping rumahnya Alberto. Sir, okay, we want to your home. GPDI Jama 45, GPDI Jama 45, France, Zurich, Vienna, Vienna di Austria. Dia sudah kolaborasi sama saya. Nanti datang Pak, kita bikin persekutuan fellowship. Kita bikin, ya ditempel di pintu rumahnya, di rumah Alpen, ada pohon semangat. Kita foto sebentar, kita pasang status. Soal nanti ada orang, tidak ada orang, nomor yang bisa dipasang status dulu, lalu di IG, wih, GPD 45 cabang Austria. Lalu saya disimak Tuhan, hebatnya Pak Gembala ini. Saya takut dipuji orang, karena biasanya orang habis muji. Kalau saya tidak sesuai dengan harapan dia, dipujinya saya tidak berani. Ini fakta. Siapa yang menusuk Yesus? Orang yang berkata, Hosana, Hosana, hiduplah Raja Israel. Orang yang melambai-lambaikan pohon palen, berani-kali kau lambaikan pohon palen. Masuklah Raja Israel, Hosana. Tapi kalau dia melihat Yesus keaplasan dan melawan, takcan ini disini jadi raja nih, tak bisa melawan nih. Besok jadi lagi, salibkan dia, salibkan dia. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang yang sama yang mendapat makanan 5.000 orang, 5 roti dan baik. Orang-orang yang sama mungkin yang disebutkan Yesus keluarganya. Dia yang makan roti hasil musisat Yesus. Dia yang makan ikan. Bahkan dia yang mungkin menyambut di gerbang Yerusalem. Pada kisah masuk Yesus menaiki keledai. Kenapa mereka menyebut Yesus? Bukan karena mereka mau menyembah Yesus sebagai Tuhan salah. Mereka mau menjadikan Yesus sebagai Raja untuk melawan penjajahan Roma. Itu maksudnya. Ditunggu Yesus tidak terproklamasikan sebagai Raja. Malah ditawar kayak domba yang dulu. Wah, baru mana bisa Bohio, tak lawan loh. Kita ganti ya, kita ganti idolakan. Ini pemimpin tak canggih. Masa tak ngelawan? Saya yakin orang yang menonton itu tidak semuanya menonton untuk melihat mukjizat Yesus. Ada yang menonton nunggu kan sampai Yesus bilang lawan. Jangan mereka turun. Orang-orang yang mau melawan penjajah Romawi pasti juga ikut lain di sini. Kesempatan nih lawan kita di mana nih? Dalam aku tak menentu perwira Romawi ini. Tapi Yesus tidak ngomong lawan, hajar, ikut saya, sikat, hancurkan kita, lawan penjajah Romawi. Ayo, enggak. Ekspektasimu dan saya salah. Hanya satu yang tidak dapat dikatakan itu pasal 7. Dia Yesus yang terlebih dahulu taat kepada kehendak Allah. Dia melepaskan egonya, dia menurunkan gengsinya. Bahkan ada momen sepertinya dia kalah. Seorang pemenang dan juara bukan berarti tidak pernah kalah dalam satu etapa. Hanya saja yang suka nonton MotoGP sama F1. Tidak selalu dia dari awal menang terus, betul? Selama 36 lap, betul? Dia bisa kalah di leg ke-10 atau malah ganti ban dulu.
kalah lagi, tapi karena dia punya mental menang. Maka dia juara. Tetapi dia tidak selalu menang dalam seluruh era. Betul? Barcelona, Barcelona juara 1 Champions. Ini contohnya. Tapi apakah Barcelona menang terus dalam setiap pertandingan? Malah kalah dengan Madrid 5-2. Kalau harus itu Madrid kalah 4-0. Kita sekarang berbicara dengan saudara saya sebelum, karena dia mendukung Madrid kelas berat. Saya dulu mendukung Messi, dulu. Tapi Messi juga manusia. Jadi saya tidak menyembah dia. Tapi ketika Messi pindah, akhirnya juga saya juga tidak pegang bagi Rasulullah. Karena selalu kalah dan kalah. Manusia bisa berubah setia karena idola kita itu. Kita jangan sampai pindah setia karena merasa Tuhan ini kok tidak bisa diandalkannya. Saya maunya jauh sekarang, kok Tuhan jauhnya besok. Saya maunya ke kiri, kok Tuhan suruh saya ke kanan. Saya maunya sekarang, Tuhan diam. 400 tahun Tuhan diam dari Maleaki pasal terakhir, ayat terakhir sampai Matius 1 ayat 1. Semua dibatasi dengan lembaran putih. Maleaki 4 ayat 6 sampai Matius 1 ayat 1 hanya dibatasi 1 lembar putih. Tapi ini kalau dalam jangka waktu sekitar 400 tahun tidak ada suara Tuhan kepada Nabi Isa. Bayangkan 400 tahun manusia tidak ada kata-kata dari surga, dari Tuhan, dari siapapun. Sampai pada suatu muncullah Matius 1. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan diam. Bukan 400 detik, bukan 400 hari, 400. Konon pada masa itulah muncul semua agama-agama yang kita lihat sekarang. Nanti kita masuk dalam kita akan masuk dalam timeline historical sejarah Alkitab cukup dibatasi 1 lembar, tapi dalam sejarah dunia Tuhan diam, sama sekali diam selama sekitar 400 tahun, alias 4 abad, betul ya? 4 abad. Bapak Ibu baru didiamkan Tuhan 4 hari, udah rasanya udah sesak napas. Hati-hati dengan cara kita merespon sebuah timeline dari Tuhan. Tuhan tidak mencari siapa yang terlihat hebat. Tuhan mencari siapa yang paling baik. Poin berikutnya kita akan masuk dalam sisi berikutnya. Kita banyak berdoa.